Kembali dalam Newsline, pemirsa, kami akan hadirkan beberapa trending topik di hari ini. Ini adalah beberapa isu dan juga sorotan yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik. Dari trending pencarian, pemirsa bisa dilihat yang pertama adalah seputar Ketua OSIS yang meninggal dunia akibat kesetrum. Ini kasusnya. Ya, surprise ultah yang berujung ironis, maut. Dan betul. ternyata bukan kali pertama terjadi. Apakah ini tidak menjadi pembelajaran begitu apa yang seharusnya dilakukan ataupun dicegah terkait dengan hal semacam ini. Ini lebih dari 3.000 pencarian pemirsa karena masih ramai. Dan juga yang kedua terkait Olimpiade Paris tadi, Menpora sudah memberikan keterangan ya bahwa optimistis Indonesia tentunya akan mendulang medali di Olimpiade tahun ini. Baik pemirsa, selengkapnya dalam trending topik. Trending topik yang pertama adalah seputar tadi, ini siswa yang juga ketua OSIS di salah satu SMA yang meninggal dunia pemirsa. Jadi dia ini tersengat listrik saat diceburkan teman-temannya saat ultah begitu ya, karena dia ulang tahun, kemudian mungkin niatnya bercanda, si ketua OSISnya ini dilempar ke kolam gitu lah. Nah, yang menjadi pertanyaan, memang bercanda seperti itu masih menjadi tradisi ya di zaman sekarang? Sepertinya itu masih masalahnya. Kita SMA dulu kan tradisinya seperti itu, lempar-lemparan tepung lah, ngerjain gitu ya ngerjain, niatnya. tanda kutip ya. Nah, tanda kutip, tapi ini ternyata berujung maut, Anggi ya. Ya, ini dia. Jadi masalahnya terjadi di sana. Kalau kita lihat lagi, kronologis ceritanya adalah dia ini ketua OSIS di SMA 1 Cawas di Klaten pemirsa, di Jawa Tengah. Jadi korban ini diceburkan ke kolam oleh teman-temannya, sekali lagi dalam rangka ulang tahun begitu. Nah, korban ini pamitan ke sekolah untuk melaksanakan rapat kegiatan OSIS sebenarnya. Kemudian rekan-rekannya yang tahu bahwa dia ini lagi ultah sehari sebelumnya, mereka ini niatnya untuk merayakan begitu. Jadi spontan digendong gitu, ditarik dan diceburkan ke kolam. Jadi di kolam korban sekolah. Betul. Begitu. Jadi korban saat itu sempat ini sih setelah diceburin, dia sempat berenang 3 kali muter kolamnya, kayak mungkin kaget dan juga happy lah ya dirayain sama teman-temannya. Tapi ketika lagi mau naik begitu, dia menginjak pipa berisi kabel listrik yang mengaliri arus ke pompa air kolam. Jadi korban akhirnya tersengat listrik. Jadi kalau pipa itu yang mungkin isinya adalah aliran listrik gitu dari kolam itu tidak bisa keinjek. Jadi memang dampaknya bisa kesetrum atau tersetrum tuh ya, Agi. Ada 2 orang, ada 3 orang sebenarnya. 2 lagi, Naila ini juga sempat membantu, kemudian juga ikut kesetrum gitu. Tapi yang 2 orang ini bisa tertolong ya Nyawanya. nyawanya. Nah, 2 orang temannya ini dilarikan ke rumah sakit pemirsa dan 1 lagi menjalani rawat jalan. Isak tangis kerabat, kalau kita lihat seperti ini visualnya Anda bisa melihat teman-temannya pecah saat upacara pemakaman almarhum Fajar Nugroho. Keluarga korban menyatakan pihak keluarga telah mengikhlaskan kepergian almarhum yang dikenal banyak orang memiliki kepribadian yang baik, ramah, dan juga supel, bahkan berprestasi ya sebagai ketua OSIS. Nah, ya kita ini adalah musibah gitu aja. Jadi mungkin kita kan nggak tahu takdir Tuhan itu seperti apa, kan kita nggak tahu. Mungkin ya kalau kemarin itu tidak ada unsur kesengajaan. Itu kan rekan-rekan itu sebetulnya mau merayakan ulang tahunnya Fajar, tapi ya sampai ada musibah seperti ini. Kan sebenarnya baik sekali. Ibaratnya sepantaran mereka itu anak itu paling baik lah. Sholatnya rajin, ya mungkin di mata masyarakat itu ya semeramah. Kita supel, orangnya bagus ya, kuat ya. Nah, polisi ini juga belum menemukan atau menentukan ada tidaknya unsur kelalaian dalam kejadian ini. Jadi Kapolsek Cawas AKP Anwar Mustafa menjelaskan pihak kepolisian sudah melakukan serangkaian penyelidikan begitu. Jadi sudah ada saksi-saksi juga yang diminta keterangan, pihak sekolah juga sudah diminta penjelasan. Jadi polisi masih perlu meminta keterangan lagi sejumlah saksi, termasuk 1 teman korban yang saat ini masih dirawat begitu. Ya, kalau kita lihat tadi katanya pihak keluarga sudah mengikhlaskan, tapi polisi patut untuk mengusut tuntas kasus ini, terlibatan dari sejumlah mungkin pelaku lainnya, dan juga menjadi pelajaran ya untuk pihak-pihak terkait, terutama dari sekolah, seperti apa sanksi tegas yang diberlakukan agar kejadian serupa tidak terjadi kembali. Dan pihak keluarga juga belum bisa dimintai keterangan karena masih berduka. Dari kepolisian memang melakukan penyelidikan dan mendasari laporan informasi, karena memang dari pihak korban tidak melaporkan kejadian tersebut dan juga meminta bahwa perkara tersebut tidak proses hukum.
ataupun cukup menerima kematian daripada si korban yang dibuat oleh bapaknya. Dan kami dari Polres tentunya masih melakukan penyelidikan, melakukan pemeriksaan, yang sampai ini sudah melakukan pemeriksaan 6 orang yang ada di lokasi. Untuk gelar perkara kapan Pak rencana? Kami masih belum bisa pastikan karena ada beberapa yang belum kita minta keterangan, masuk yang korban di rumah sakit, kemudian nanti pihak sekolah juga sebagian belum, terus mungkin dari pihak korban ataupun orang keluarga korban, karena juga keluarga korban ini tidak mau dimintai atau mau membuat laporan juga, sehingga kami pun saat ini karena masih kondisi berduka juga di pihak keluarganya, kami belum bisa untuk memaksa mereka untuk meminta keterangan. Ya, ini keterangan ke Polsek Cawas sebelumnya, tetapi kita ralat kembali pemirsa karena tadi pihak keluarga sudah memberikan keterangan, mengikhlaskan akan kejadian ini, namun tetap mengupayakan begitu ya dari pihak kepolisian untuk bisa mengusut tuntas kasus ini. Ya, peristiwa ini juga pernah terjadi pemirsa di tahun 2016 bulan September. Pemuda bernama Sandi alias Gepeng, usianya 21 tahun, juga mendapatkan kejutan ulang tahun yang berujung kematiannya. Dia tewas ketika setelah tersengat aliran listrik ketika teman-temannya mengerjai dengan diikat ke tiang lampu lapangan futsal di Serpong, Tangsel. Waduh, parah sekali ya, bahkan diikat ke tiang lampu loh seperti itu. Nah, kemudian kita lihat lagi pada Maret 2021, ada acara lempar telur dan tepung saat ulang tahun berujung petaka. Awalnya seorang anak bernama Awe baru saja berulang tahun, kemudian teman-temannya bersikap usil dengan melemparkan telur mentah dan tepung. Hasilnya rambutnya berlumuran seperti itu ya. Korban kemudian bergegas ke pinggir sungai dan masuk ke dalam sungai untuk niatnya tuh untuk membersihkan diri ya. Namun saat mencuci rambut ternyata terbawa arus karena ada temannya mendorong ke sungai. Nah, ini kan benar-benar jahil, usil, tapi yang mengarah kepada tindakan kejahatan begitu ya, tindakan yang bisa dikategorikan sudah direncanakan dan mencelakakan orang lain. Nah, itu tadi dia ya, sudah kita bahas masalah surprise yang berujung maut. Nah, ini seperti apa ya kalau kita lihat kejadian yang berulang kali terjadi. Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat sosial Devi Rahmawati. Selamat sore, Mbak Devi. Selamat sore Mbak. Mbak Devi sudah melihat ya kejadian-kejadian ini, sebenarnya tujuannya mau have fun, mau rame-rame, tapi justru mencelakai dan menewaskan seseorang. Mbak Devi melihatnya seperti apa, Mbak? Ya, ini jelas karena memang kenapa rata-rata korbannya adalah anak muda. Ini karena satu, memang mereka tidak memiliki pengalaman tentang kehidupan, mana yang baik, mana yang tidak baik. Yang kedua, bicara alam mental anak-anak, mereka selalu berpikir bahwa apa yang mereka lakukan tidak akan pernah menyakiti orang lain. Sebaliknya, yang tanda kutip juga menjadi korban selalu berpikir bahwa ini juga ekspresi sayang, ekspresi pertemanan dan sebagainya. Karena memang tidak semuanya kemudian berujung pada kasus-kasus ekstrim seperti kematian. Artinya orang akan selalu berkata dalam konteks anak-anak, lah yang lain juga gitu. Ini menjadi satu pola ajang untuk merekatkan diri, untuk mengakrabkan satu sama lain dengan jalan hiburan, karena niatnya mereka pasti ingin menghibur. Tidak ada sama sekali niat mereka untuk kemudian mencelakai, melukai, apalagi menghilangkan nyawa. Ini yang harus kita pahami. Jadi adik-adik ini, anak-anak kita tidak pernah salah dalam hal ini. Nah, kelemahannya adalah apalagi di era modern sekarang, kita orang dewasa, saya sebagai orang tua misalnya, sudah tidak lagi memiliki waktu yang cukup untuk berdialog dengan anak-anak, untuk mengingatkan. Artinya anak-anak memang selalu dalam posisi mengambil resiko, tapi karena itulah mereka tumbuh. Karena kalau anak-anak tidak berani mengambil resiko, mereka tidak akan pernah jadi dewasa. Karena mereka tidak akan pernah belajar apapun dari situ. Nah, di sini peran orang dewasa, saya orang tua di sekolah dan sebagainya, untuk mengatakan nggak ada yang salah untuk memberikan kejutan. Tapi hati-hati, kalau kejutannya ngangkat kursi terus bokong teman kita jatuh, ingat teman kita bisa lumpuh. Lalu tadi kaitannya dengan air, ini kan perlu ilmu pengetahuan bahwa kalau ada sambungan listrik dan sebagainya bahaya, orang bisa kesetrum dan sebagainya. Hal-hal yang terkait dengan soft skill, ini yang lemah di negeri kita.
Kalau di negara-negara barat, pengalaman saya sekolah misalnya menarik. Bagaimana anak itu dari TK sampai SD, paling nggak kelas 3 atau kelas 4, pelajarannya bukan calistung, bukan baca tulis hitung, tapi bisa berenang atau enggak, bisa naik sepeda apa enggak, tahu bagaimana menghormati hak orang lain, apa yang bahaya, apa yang boleh, apa yang tidak. Itu memang harus diajarkan. Nggak bisa anak lahir ke muka bumi, tiba-tiba sudah penuh pengetahuannya bahwa mereka akan tahu nih, ini bahaya, ini paku, ini bukan, dan sebagainya dan sebagainya. Ini sesuatu yang memang harus ditransfer pengetahuan. Yang lemah jadi tadi Anda tekankan adalah kelalaian dari orang tua dan juga pihak sekolah tentunya yang ini abai terhadap kejadian-kejadian seperti ini. Betul. Orang dewasa, karena mereka remaja ini cenderung harus diarahkan. Nah Mbak Devi, tapi melihat kejadian yang terus berulang gitu ya, surprise ultah yang mengerjai dengan berujung maut. Nah ini apakah sebagai semacam sudah menjadi tradisi Mbak di lingkungan sosial kita, terutama di kalangan pelajar? Mbak, kalau yang sampai ke akhir dramatis dan ekstrim seperti kematian, kita boleh cek. Ini belum ada yang melakukan riset ya, tapi saya percaya tidak akan banyak. Lebih banyak yang kemudian berakhir pada suasana tanda kutip kesenangan. Sehingga orang tidak melihat ini menjadi sesuatu yang berbahaya. Justru tapi disinilah potensi bahwa ini akan berujung pada hasil yang ekstrim seperti kematian. Jadi artinya selama ada remaja sebagai anak kandung zaman, praktek-praktek kelucuan yang berpotensi atau dekat dengan hal-hal yang berbahaya atau beresiko itu pasti akan selalu terjadi. Apalagi ini bahayanya. Sekarang generasi baru ini, digital ini, mereka, guru mereka, ilmu mereka adalah digital. Sehingga kemudian apa yang mereka lihat itu akan mereka tiru. Ini yang menjelaskan, kok aksi anak sekarang makin ekstrim ya? Ya karena mereka melihat contoh. Kalau ini tidak dijelaskan, ini yang dimaksud dengan ngapain sih dampingin anak? Kita menerjemahkan apa yang dia tonton. Ya. Oke, yang tidak. Apalagi direkam ya Mbak ya, di media sosial akan lebih mudah untuk ditiru ya. Betul, makanya sekarang misalnya mohon maaf, ada aksi kejahatan yang dianggap kejahatan. Anak kecil umur 7 tahun memperkosa, mohon maaf, hewan. Itu dapat dari mana idenya? Ya dari yang dia konsumsi. Itu bahayanya digital. Tapi ketika orang tua sudah tidak mau menjaga itu, minimal paling sederhana, untuk nggak bilang paling apes, selalu upayakan ada waktu untuk berkomunikasi. Ya. Yang benar adalah sampai usia 7-8 tahun sebaiknya haram untuk menyentuh yang namanya digital. Karena tadi gizinya belum tentu baik untuk mental anak kita, yang kemudian membuat mereka terinspirasi. Karena memang mereka belum punya pengetahuan mana yang baik dan benar. Ya. Oke, Mbak Devi. Kalau misalnya filternya tadi menurut Mbak kritisikan adalah soal seharusnya orang tua yang dari awal sudah mengajarkan soft skill, sebab akibatnya apa yang boleh atau yang enggak begitu-begitu. Tapi ketika dari pihak keluarga ini gagal, kemudian diharapkan adalah pihak sekolah yang juga ternyata juga tidak mampu untuk menumbuhkan soft skill seperti itu. Bisa tidak kita membuat semacam, oke, dimasukkan saja berarti mulai sekarang standar di sekolah bahwa memang ada pelajaran-pelajaran yang memang menekankan pada soft skill. Memang itu yang semestinya. Program Merdeka Belajar harusnya semakin disempurnakan ke depannya. Bahwa tadi belajar di luar kayak begini. Di luar itu sangat filosofis. Ada negara yang karena dia tahu di negara kepulauan, semua anak di negeri itu wajib bisa berenang. Karena negara itu negara kepulauan. Jadi ada sesuatu yang sifatnya sangat adaptif, sangat sesuai dengan situasi sosial dan budaya di setiap negara, setiap komunitas. Nah, Merdeka Belajar menurut hemat saya itu memiliki peluang untuk kita bisa membebaskan anak-anak kita dari materi-materi yang sebenarnya di negara-negara yang menghasilkan Nobel dan sekarang sudah berlomba-lomba pindah ke planet lain, itu tidak ada yang kecilnya dibombardir dengan, bahkan Indonesia baru lahir aja kalau perlu anak sudah bisa calistung, tapi melupakan prinsip-prinsip sebagai manusia. Menghormati orang lain, menghindari potensi-potensi bahaya yang bisa menyakiti dirinya dan juga orang lain. Ini yang harusnya dikedepankan.
Oke, ada sebuah basic ya Mbak untuk bagaimana berperilaku dalam suatu komunitas sosial. Jadi benar-benar diajarkan basicnya apa itu yang tadi Mbak contohkan ya, dari mulai yang kecil saja berenang misalnya. Kemudian kalau di Indonesia mungkin kita tidak pernah diajarin ya, misalnya paling gampang adalah pakai seat belt misalnya. Itu juga nggak pernah diajarin gitu kan. Jadi hal-hal simpel seperti itu gitu. Tapi Mbak Devi, kita terima kasih perspektifnya. Mudah-mudahan ini benar-benar jadi standar. Mudah-mudahan tadi usulan Mbak memang mulai sekarang nanti juga pendidikan merdeka ini sudah mulai lebih fokus bahwa kita perlu juga nih pendidikan-pendidikan soft skill seperti ini sehingga jangan hanya di kelas saja. Jadi ketika mereka nonton yang tidak baik pun mereka bisa memfilteri diri begitu ya Mbak ya. Mbak Devi, terima kasih. Dan tidak cukup mengajarkan anak untuk menghafal, perlu mengamalkan. Itu Perlu yang mengamalkan. lemah dari materi-materi kita. Baik. Mbak Devi, sekali lagi terima kasih atas perspektif Anda di siang hari ini. Jadi itu tadi yang perlu ditekankan kembali, sudah disampaikan oleh pengamat sosial. Pemirsa tentunya harus belajar dari kejadian ini, dari kurikulum Merdeka Belajar juga harus disentuh lebih dalam lagi agar bisa mengedepankan soft skill para remaja. Dan tentunya peran orang tua memiliki tanggung jawab yang sangat penting. Oke, kita sempat juga bertanya dengan netizen, Nela, dengan pertanyaan adalah soal kasus ini, ulang tahun kok malah dikerjain? Ya, kita sudah melempar polling ya. Ya. Ada beberapa jawaban, diantaranya ini ternyata sudah menjadi tradisi 9%. Kemudian nggak zaman kali as 18%. Ada lagi? Lebih baik dikasih kado. Nah ini setuju sih ya. Betul, karena membahagiakan kan di ulang tahun. Nah, tadi juga sudah dikonfirmasi Mbak Devi, ternyata kalau yang menjadi tradisi itu adalah ketika surprise ultah mungkin berujung ke ngerjain. Tapi kalau yang berujung maut, ini kan ada beberapa kasus begitu. Jadi memang sudah ditekankan kembali apa yang disampaikan oleh pengamat sosial. Mungkin ini bukan semacam tradisi ya Anggi ya, tapi apa yang dilihat, apa yang dicontoh gitu ya dari tahun ke tahun dan selalu terjadi. Atau kita ganti tradisinya. Biasanya kalau di Indonesia orang yang ulang tahun yang repot ya. Iya. Kalau di luar kan dia yang dikasih kado, dia yang ditraktir. Kalau kita kan sibuk mentraktir ya jadinya. Iya. Jadi mungkin dengan rasa cinta Cinta kasih. peduli dengan teman-temannya dikasih kado aja daripada dikerjain seperti itu ya. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.